Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Semuanya sehat? Alhamdulillah, semakin sehat ya. Amin. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan di dalam kehidupannya dan keluarganya. Amin. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini, di hari Ahad. Baik. Ini ada pesan istimewa dari Ustaz Abu Sahla ya. Di hari Sabtu, mohon maaf ya, ingatnya Ahad kajiannya. Ini menandakan udah faktor U ya. U apa Pak? Usia apa uang? Dua-duanya berarti. Baik, di Sabtu 21 Januari ya, atau 28 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Sebentar lagi udah Rajab, Syaban dan Ramadan insyaallah. Mudah-mudahan kita sampai ya. Amin. Saya akan menyampaikan, kita akan bersama-sama ya Bapak dan Ibu sekalian. Karena di sini memang saya bukan ahli sebenarnya. Cuman kita akan bersama-sama menggali, barangkali apa yang sudah saya siapkan ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian, khususnya dalam masalah mendidik putra-putrinya ya. Jadi judul ataupun kajian kita hari ini adalah amanah pendidikan amanah pendidikan anak dalam Islam ya. Apa Bu? Amanah pendidikan anak di dalam Islam menurut pandangan Islam. Sebab menurut pandangan agama yang lain mungkin akan berbeda gitu ya. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, agama Islam ini agama yang sempurna. Yakin Bu? Yakin ya. Agama yang sempurna. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinah. Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku bagi kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Jadi Islam itu sudah sempurna ya. Ada sebuah hadis atau sebuah riwayat dari salah seorang sahabat yang mulia bernama Abu Dar. Beliau mengatakan, atau riwayat ini mengatakan, an Abi Darin radhiyallahu anhu, dari Abi Dar radhiyallahu anhu, qala tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman. Kita perhatikan dari sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kami, yakni Rasulullah telah wafat. Rasulullah telah wafat. Dan kata Abu Dar, dan tidaklah seekor burung yang terbang ya di angkasa, membolak-balikan kedua sayapnya di udara, terbang membolak-balikan, mengepakkan sayapnya di udara, melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan ilmunya kepada kami. Jadi semua hal itu sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, kalau ada burung yang mengepakkan sayapnya di udara, itu
ilmunya sudah disampaikan. Ya. Beliau melanjutkan, Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa qad buyyina lakum." Tidaklah tertinggal sesuatu pun yang mendekatkan ke surga. Tidaklah tertinggal sesuatu pun yang mendekatkan kita ke surga, yang mengantarkan kita ke surga, ya, dan menjauhkan dari neraka, kecuali telah dijelaskan semuanya kepada kalian. Jadi semua hal, semua amal, ya, semua perbuatan, perkataan dan sebagainya yang mendekatkan ke surga, yang mengantarkan ke surga, sudah dijelaskan. Begitu juga semua hal yang menjauhkan kita dari neraka sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa Islam setelah wafatnya beliau telah sempurna. Ya, Islam telah sempurna, sehingga semua yang kita inginkan atau semua yang kita harapkan semuanya sudah dijelaskan di dalam Islam, termasuk masalah apa? Pendidikan anak sudah dijelaskan konsepnya di dalam Islam. Jadi Bapak dan Ibu, ya, tidak perlu lagi kemudian melihat konsep ataupun metode yang lain selain Islam. Nah, cuman pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu, ya, sudah pernah minimal sekali menyimak, membaca, ya, atau bahkan mungkin mempelajari metode ataupun konsep pendidikan anak dalam Islam? Sudah pernah, Bu? Pak? Sudah? Yang sudah pernah angkat tangan, yang pernah menyimak atau membaca atau bahkan menyampaikan, coba angkat tangan. Ustaz Abdul Jalil sudah. Yang lain kita minta, nggak apa-apa Pak, maksudnya yang udah pernah, kalau memang pernah angkat tangan, nggak akan ditunjuk suruh maju ke depan, enggak. Karena bukan sekolah gitu. Belum pernah Pak? Belum ya? Belum. Ibu-ibu, Bu, sudah pernah? Oh, belum ya? Berarti ini yang pertama ya. Oke, baik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi semuanya sudah dijelaskan, ya. Nanti kita akan lihat. Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setuju tidak kalau anak itu adalah aset kebahagiaan kita, dunia dan akhirat? Setuju Pak? Setuju? Ada nggak yang berkeyakinan, berpandangan anak itu, wah anak mah beban? Ada? Ibu-ibu? Biasanya suka stres kalau anaknya lagi enggak? Ya, kalau bapak-bapak mungkin cenderung jarang di rumah gitu ya. Memang ya, kalau bapak-bapak kan cari nafkah ya, laki-laki itu kebanyakan di luar. Baik, jadi anak itu adalah aset kebahagiaan kita di dunia sebelum nanti di akhirat. Termasuk di akhirat pun adalah anak-anak itu aset kita. Ya, Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan anak itu dikatakan sebagai buah hati. Indah banget ya, buah hati. Kalau dalam bahasa hadis dikatakan samarota fuadi atau samarota fuad, samarah fuad, buah hati. Ya, sering dengar Bu kata-kata buah hati. Wah, buah hatiku gitu kan. Itu buah hati si fulan, itu buah hati Bapak fulan, itu buah hati Ibu fulanah gitu kan. Buah hatinya sangat disayang. Jadi luar biasa ini buah hati. Hati itu kan sesuatu yang gimana ya? Kalau misalkan buah, kalau ada hati-hati itu emang sangat apa ya bahasanya teh? Ya, sangat menyentuh, sangat mengena. Kalau pujaan hati gitu kan. Kemudian apa? Ya, sebelum buah hati apa? Pujaan hati. Hah? Permata hati. Ya, apalagi? Ibu-ibu pinter nih puitis. Belahan jiwa. Berarti enggak hati dong. Belahan jiwa berarti suami ya. Ibu lagi ingat suaminya kayaknya. Buah hati Ibu. Ya. Bayangkan ini sesuatu yang sangat
dekat, yang sangat kita sayang, buah hati. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis qudsinya, ya, tentang dialog antara Allah dengan malaikat. Ketika malaikat maut mencabut putra atau anak dari seorang hamba. Ya, kita lihat Bu, ternyata buah hati itu bukan hanya ungkapan yang diungkapkan di kita saja. Ternyata dari dulu Rasulullah sudah mengungkapkan dengan istilah buah hati. Saya bacakan hadisnya, idza mata waladul abdi. Jika seorang hamba meninggal, jika anak seorang hamba meninggal, ya. Saya ulangi, jika anak seorang hamba meninggal, qala Allah lil malaikah, Allah berfirman kepada malaikat. Apa kata Allah? Qabattuhum walada abdi, ya, apakah kalian telah mencabut anak hambaku, mencabut nyawa anak hambaku, mewafatkan anak hambaku? Kata Allah. Fayaqulun, malaikat itu menjawab, na'am, betul, ya. Dan Allah sudah tahu. Ya, ini kita lihat, kita petik pelajaran dari ini. Bukan berarti Allah nggak tahu kalau bertanya itu, ya. Banyak hadis-hadis yang redaksinya dialog, seolah-olah Allah mempertanyakan kepada malaikat, padahal Allah tahu, gitu ya. Malaikat mengatakan betul. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, qabattum samarata fuadihi, engkau telah mencabut buah hatinya. Nah ini, ya, bertanya lagi Allah kepada malaikat, engkau telah mencabut buah hatinya. Berarti ini justru Allah yang menyebut buah hati, yang diriwayatkan atau disabdakan oleh Rasulullah SAW. Fayaqulun, malaikat itu kemudian menjawab, na'am, betul, ya, dan seterusnya, ya. Kisahnya intinya bahwa ini hadis ini mengatakan ketika seorang anak seorang hamba dicabut, orang tuanya ridho dan mengatakan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, semuanya datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Allah katakan, bangunkan untuk dia sebuah rumah istana di dalam surga. Intinya begitu. Tapi kita lihat bahwa di sini Allah mengatakan faqabatum samarata fuadi, apakah engkau telah mencabut nyawa samarata fuadi, buah hatinya, gitu kan. Jadi anak itu adalah asal kebahagiaan. Ini dikatakan bahkan buah hati. Kemudian dalam surat Al-Kahfi yang setiap Jumat, ya, kemarin kita baca juga, ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 46 dikatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Al-mal wal banun, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi perhiasan itu biasanya sifatnya indah, menyenangkan, ya, membahagiakan kalau dimiliki. Betul tidak? Betul. Jadi harta, bukan hanya harta, anak pun adalah perhiasan, gitu ya. Betapa ibu-ibu dan mungkin juga bapak-bapaknya, ya, khususnya ibu-ibu, ya, kalau anaknya baru masuk TK atau SD kelas 1 diantar ke sekolah di SDIT Cibinong, Al-Hidayah Cibinong, diantar ke sekolah, anaknya lagi baris, dilihatin terus dari jauh, ya, kadang dari dekat, oh anak saya Masya Allah, gitu kan. Yang laki-laki itu ganteng, gitu kan, dilihatin terus, nggak ada jemu-jemunya. Begitu nggak Bu? Kalau bapaknya dilihatin terus nggak di rumah? Bapak-bapaknya bosan. Beda sama anak, gitu kan, beda gitu. Nah ini, jadi harta dan anak-anak perhiasan dunia, gitu ya. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat yang ke-14, zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir, dan seterusnya. Dan lihat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan. Tadi ini berkisah tentang siapa? Bapak-bapak, ya. Kemudian selain an-nisa wal banin, yaitu anak-anak, ya.
kemudian harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan dan seterusnya. Surat Al-Imran ayat 14 ya. Allah sendiri mengatakan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin. Anak-anak ya, dijadikan indah pandangan kita kepada ya perempuan, ya istri-istri kita. Ingat ya, istri-istri kita, bukan istri kita, tapi istri-istri. Kemudian wal banin dan anak-anak. Jadi memang indah kalau memandang anak-anak itu, menyenangkan gitu ya. Baik, ini di dunia. Kemudian di akhirat, anak-anak pun aset bapak dan ibu yang berbahagia. Ya, anak-anak itu aset kebahagiaan kita di akhirat. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengisyaratkan hal ini. Dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin." Ini para ustadz, para guru pasti sudah hafal ini, dan mungkin sebagian dari bapak dan ibu orang tua siswi juga pasti hafal ya, minimal sekali maknanya. Idza mata ibnu Adam, ketika anak Adam meninggal, manusia meninggal, itu terputus semua amalnya. Jadi nggak ada kesempatan lagi untuk beramal, nggak ada kesempatan lagi mendapatkan pahala dari amal dia karena dia meninggal, karena nggak bisa beramal lagi, kan begitu. Illa min salasin, kecuali terhadap 3 hal ini. Semua amal kita terputus kalau kita meninggal kecuali 3. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya terus ya, dimanfaatkan oleh manusia, oleh orang-orang. Contoh misalkan Bapak dan Ibu di sini, di masjid ini ya, ternyata butuh renovasi. Kemudian apa namanya? Bapak dan Ibu kemudian berinfak, dan kemudian manfaat itu dirasakan atau dimanfaatkan oleh banyak orang terus menerus, membangun masjid ya, kemudian membangun sekolah ya, kemudian membangun sumur dan sebagainya, maka ini sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang ini juga pahalanya akan terus mengalir ya para ustadz nih ya. Kemudian bahkan bapak dan ibu ya, ketika mengajarkan ilmu, maka ini pahalanya terus mengalir. Dan yang ketiga adalah waladun solihun yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Anak Bu ya, disebutkan anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Nah di sini Rasulullah SAW mengatakan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, tidak mengatakan tetangganya yang mendoakan dia, atau orang tuanya yang mendoakan dia, atau suaminya, istrinya yang mendoakan dia, teman yang mendoakan dia. Enggak mengatakan demikian. Padahal semua doa, siapapun yang berdoa untuk orang yang sudah meninggal itu bermanfaat, betul tidak? Betul. Cuman yang paling setia mendoakan kita adalah anak-anak kita. Betul Pak, Bu? Betul? Kalau pasangan kita setia nggak mendoakan kita? Setia nggak? Belum tentu, gitu ya. Ustaz Sarjono ketawa. Kalau kita meninggal, nih Bapak dan Ibu, ya, masih mungkinkah pasangan kita setia mendoakan kita? Ya, insya Allah. Apa menikah lagi, Bu? Kalau udah menikah lagi kemungkinan lupa, begitu ya. Nah, makanya nggak disebut di sini. Orang tua kita kalau masih hidup pasti insya Allah setia mendoakan anaknya. Ya. Akan tetapi kebiasaannya orang tua itu meninggal lebih dahulu. Ya, bukan kita yang meninggal dulu, sehingga orang tua kita mendoakan kita ketika kita sudah meninggal. Kan begitu. Jadi ini pun kenapa nggak dikatakan demikian? Kalau orang tua kita masih hidup, ya biasanya didoakan terus. Tapi biasanya orang tua meninggal lebih dulu daripada anaknya. Walaupun ada, tapi ini jarang terjadi karena usia orang tua kita lebih tua, jauh lebih tua daripada kita.
Nah, untuk itu waladun solihun, dan harus ada syaratnya, anak yang soleh, bapak dan ibu yang berbahagia. Bukan anak saja, sebab anak itu ada dua, ada yang soleh, ada yang tidak soleh, atau ada yang durhaka. Kalau anak yang nggak soleh, ya boro-boro doain orang tua, doain diri sendiri pun mungkin nggak pernah gitu, ya. Menunaikan ibadah pun mungkin nggak pernah. Ya, jangankan mendoakan orang tua. Makanya anak yang soleh ini aset kebahagiaan kita selain dunia tadi, juga di akhirat, ya. Kemudian bagaimana kalau kita sudah meninggal nanti? Ini benar-benar tidak hanya terbatas hanya pahala yang terus mengalir buat kita. Ternyata anak-anak yang soleh, kalau kita sudah meninggal, ya, kemudian anak kita juga nanti kelak pasti akan meninggal dan akan memasuki kehidupan akhirat. Di sana ada surga, gitu ya. Maka dan surga itu bertingkat-tingkat. Ternyata kalau kita ketika hidup di dunia kurang soleh, tidak lebih baik daripada anak kita, dan anak kita menjadi anak yang soleh dan surganya levelnya tinggi, maka kita akan diketemukan dengan anak kita di level surga yang tinggi, bapak dan ibu yang bahagia. Kita bisa lihat dalam surat At-Tur ayat yang ke-21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Ini kita perhatikan, jadi terus ada hubungannya sampai ke akhirat antara orang tua dengan anak cucunya. Dzurriyyatihim itu bisa dikatakan antara anak dengan bapak moyangnya, begitu ya, atau antara orang dengan anak cucu keturunannya. Beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala dari amal kebajikan mereka. Jadi nanti bapak dan ibu akan diketemukan di surga dengan putra putrinya, bu, dengan anak-anaknya. Ya, maksudnya bukan berarti putra putrinya meninggal dalam keadaan masih belia, bukan. Ya, semua kita akan meninggal nanti, dan tetap saja bahwa kita adalah orang tua, anak kita adalah anak. Kalau ternyata kita tidak lebih baik daripada anak kita, dan anak kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga, maka kita akan diketemukan dengan anak kita di surga di posisi yang lebih baik daripada posisi kita, gitu ya. Dan sebaliknya pun demikian, kalau misalkan ternyata anaknya kurang soleh, nanti dia akan dipertemukan dengan, tapi catatannya harus anaknya adalah anak yang beriman kepada Allah, ya, bukan orang-orang kafir keluar dari Islam. Baik bapak dan ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tarbiyah anak itu kewajiban siapa? Saya mau tanya nih kepada bapak dan ibu. Biasanya ibu yang lebih aktif, ya, bapak-bapak sih kayaknya. Ini ya. Kalau bapak-bapak kalem, diam, air tenang menghanyutkan. Kalau ibu-ibu biasanya aktif, ya. Bu, tarbiyah anak, pendidikan anak itu kewajiban siapa? Kewajiban siapa? Siapa, bu? Sekolah? Ibu saja, bapaknya enggak. Iya. Tarbiyah anak itu kewajiban orang tua, ya. Berarti bapak dan ibunya. Ini kewajiban orang tua, bukan kewajiban sekolah. Ya, walaupun nanti ada kaitannya, bukan berarti nggak perlu disekolahin, bukan. Justru harus disekolahin karena ini kewajiban orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang Islami, ya, di tempat yang baik. Baik, kewajiban mendidik anak adalah kewajiban orang tua. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ada yang hafal? Ini selain Pak Ustadz, ya, selain Pak Ustadz.
Surat At-Tahrim ayat 6. Yang hafal angkat tangan. Atau hafal sedikit nggak apa-apa. Ayo. Ini susah kalau madunya pada tawadu semua, Pak Ustadz, gimana? Tawadu semua, padahal pada hafal. Nanti kalau saya kasih clue-nya pasti hafal. Ya. Anfusakum. Tuh, nyambung kan? Iya, saya yakin sekali udah pada hafal. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kan begitu? Ya, di antara cara menjaga keluarga kita dari api neraka, istri kita, anak kita dari api neraka adalah yaitu dididik dengan pendidikan yang islami, ditarbiyah, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Baik. Kemudian dalam surat Thaha ayat 132, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat. Ya, ini bagian dari pendidikan, bukan? Pendidikan Islami, mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh. Perintahkan anak istri kita, keluarga kita untuk melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar di dalam memerintahkan perintah tersebut. Sabar. Ya, kalau anak kita diperintah suruh bangun salat, ya, kemudian masih tidur, nggak mau bangun, ya, suruh lagi, nggak mau juga, terus sabar terus, isbiru wasabiru, kan begitu ya. Jangan putus asa, nggak mau bangun juga, terus apa, dibawain ember disiram, ya, bukan begitu caranya, tapi tetap dengan cara yang lembut, ya, dan tidak boleh putus asa. Nggak mau ya sudah, ya, padahal anaknya sudah gede, misalkan sudah kelas katakanlah 10 tahun, kelas berapa Pak Ustaz? Kelas 4-an. Udah wajib sholat gitu kan. Tapi karena saking sayangnya anaknya nggak mau bangun sholat, kemudian dibiarin. Benar nggak Bu? Benar kalau kayak gini, benar nggak? Salah. Iya, jadi jangan terbalik. Kalau sayang sama anak nggak mau sholat, harus terus diusahakan untuk bangun sholat gitu ya. Jadi Allah pun menyuruh ya kita untuk memerintahkan keluarga kita mengerjakan sholat dan bersabar dalam melaksanakannya. Kemudian sebuah hadis, ya, riwayat Bukhari, di sini pun mengisyaratkan bahwa pendidikan anak adalah kewajiban orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Ya, laki-laki pemimpin di keluarganya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Siapa yang dia pimpin? Istri dan anak-anaknya, keluarganya. Ya, pun demikian, ya, pemimpin suatu masyarakat akan dimintai pertanggungjawaban. Ibu-ibu pun pemimpin, yaitu di rumah suaminya. Ketika nggak ada suaminya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin, dari harta suaminya, ya, dari anak-anaknya, dimintai pertanggungjawaban. Ya, sehingga kalau ada anak yang nggak soleh, atau kita tidak berupaya mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, tapi berbeda kalau kita udah berusaha, kemudian ternyata anak kita nggak soleh juga, ya, apa boleh buat, hidayah ada di tangan. Baik, Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan bapak-bapak, dan ini khususnya bapak-bapak ya, betapa Islam itu sangat memperhatikan masalah pendidikan anak dalam keluarganya, misalkan ya. Sampai-sampai untuk anak pun kita harus memilihkan istri yang saleh.
Ya. Ya mungkin ini berlaku juga untuk para ibu ya. Untuk anak kita harus memilihkan suami yang soleh. Ya, istri tadi soleha maksudnya ya, bukan istri yang soleh. Istri yang soleha, suami yang soleh. Ya, seperti dikatakan oleh Imam Al-Marwadi. Ya, kita lihat. Beliau mengatakan min awali hakil waladi ala abihi ayyan taqiya ummahu. Ayyan taqiya ummahu. Ya, di antara hak yang paling pertama seorang anak terhadap ayahnya dari abinya, ya, ala abihi adalah memilihkan ibu yang salehah bagi anaknya. Waduh, Pak Ustadz, berarti saya harus nikah lagi cari yang salehah. Salah tafsirnya itu. Bukan. Ya. Bahkan sebelum anak itu lahir, kita harus memilih ibu yang salehah. Ya, sebelum menikah. Ada yang belum menikah di sini? Barangkali ada yang masih ikut abangnya ke sini gitu kan? Maka dia harus menikah, memilihkan calon yang salehah supaya anaknya nanti punya ibu yang salehah. Pun begitu yang perempuan, cari bapak atau abi yang soleh untuk anaknya. Ya, Pak Anas, aduh kebetulan kita udah punya anak nih, udah punya istri, udah punya anak, tapi istrinya nggak solehah. Ya ini kewajiban suaminya menjadikan si ibu itu menjadi solehah. Caranya gimana? Ya, caranya diajarkan. Ya, kalau nggak bisa sendiri, ya diantarkan ke majelis ilmu. Ya, untuk kajian-kajian muslimah dan seterusnya. Baik Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mentarbiyah ataupun mendidik anak menjadi anak yang saleh ini adalah kewajiban orang tua. Baik, kemudian metode mendidik anak secara Islami. Ya. Nanti diingetin ya. Takutnya 14. Apa saja metodenya? Ya, langkah-langkahnya, caranya. Metode itu kan cara menuju tujuan, gitu ya. Jadi nggak usah bingung Bapak dan Ibu, metode. Ada juga yang mengatakan konsep lah dan sebagainya, apa aja. Yang jelas ini cara menuju tujuan supaya anak kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Caranya gimana? Cara mendidiknya gimana? Yang pertama adalah qudwah hasanah. Apa Pak Bu? Qudwah hasanah. Teladan yang baik. Ya. Teladan dari orang tuanya, termasuk dari para gurunya. Ini Pak Ustadz Abdul Jalil ya. Guru-guru itu harus menjadi teladan yang baik untuk anak didiknya. Termasuk apalagi orang tuanya di dalam keluarganya. Qudwah hasanah. Maka kalau anaknya pengen soleh, bapak dan ibunya harus soleh terlebih dahulu. Soleh-solehah. Ya, sulit kalau anaknya pengen soleh, bapak ibunya nggak soleh, nggak soleha. Ya, sulit anaknya senang ngaji kalau ibunya senang tiktokan. Gimana kira-kira? Ya, berapa banyak akhirnya anak kecil perempuan ikut joget sama ibunya, kan begitu ya? Oh, Ustaz, betul. Suka ngelihat nggak? Iya, terpaksa harus lihat lah, wong apa? Lewat di, ya, kelihatan gitu. Kecuali kalau dia jogetnya di kamar, nggak diupload, ya oke lah, nggak apa-apa, silahkan. Jadi teladan yang baik, qudwah hasanah. Kita lihat bagaimana pengaruh teladan yang baik atau pengaruh orang tua terhadap anak-anaknya. Jangan disangka, jangan dikira perbuatan kita, ya, gerak-gerik kita, tingkah laku kita ini nggak akan berpengaruh kepada anak kita, Bapak dan Ibu. Bahkan ini sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW sejak dahulu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Gitu kan? Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Lurus, dalam keadaan lurus, baiklah kalau bahasa kita. Di atas Islam, di atas tauhid. Ya. Kalau dia dibiarkan, nggak ada yang mempengaruhi sama sekali, baik orang tuanya, temannya, lingkungannya dan sebagainya, maka dia akan lurus berjalan di atas tauhid. Maksudnya apa? Minimal sekali dia pasti akan mengakui bahwa ada Tuhan, satu-satunya Tuhan
yang menciptakan dia, yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta. Kalau nggak ada yang mempengaruhi ini, ya. Akan tetapi dikatakan fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Akan tetapi bapaknya lah, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani, atau yang menjadikan dia apa? Majusi. Jadi orang tua, ya, orang tua sangat berpengaruh terhadap anak-anaknya. Kalau orang tuanya baik, berperilaku baik, mencontohkan yang baik, qudwah hasanah, maka insya Allah anaknya akan menjadi baik. Tapi kalau orang tuanya buruk, orang tuanya jahat, orang tuanya jelek, mungkin buah jatuh tak jauh dari pohonnya, kecuali di bawah kampret, ya. Iya, pepatah ini benar. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kalau ada anak begini begitu, misalkan pelit, ada anak pelit. Oh, pantesan bapaknya juga pelit. Kalau ada anak tukang bohong, oh, itu bapaknya juga tukang bohong, gitu kan? Biasanya begitu. Walaupun ya pengecualian, ada sebagian anak yang soleh, bapak yang soleh anaknya jahat. Ada seperti siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Bapaknya jelek, buruk, anaknya soleh, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu ya. Tapi secara keumuman anak sangat berpengaruh kepada orang tua sangat berpengaruh kepada anak-anaknya. Almar'u ala dini khalilihi. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bergantung dengan agama temannya. Ini kalau teman berpengaruh, apalagi orang tuanya, kan begitu ya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat, memperhatikan siapa yang menjadi temannya, karena sangat berpengaruh. Ini kalau teman saja berpengaruh, apalagi orang tuanya, khususnya ketika anak-anaknya usia kecil, ya, kecil TK, SD, gitu kan, termasuk mungkin SMP. Kalau udah dewasa mungkin ya ini harus melihat juga bagaimana temannya. Kalau teman berpengaruh, maka orang tua sangat berpengaruh kepada anak-anaknya, ya. Bapak dan Ibu insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, yang pertama tadi apa? Qudwah hasanah. Yang kedua, cara mendidik anak secara Islami adalah memberi nasihat kepada anak-anak dan memilih waktu yang tepat untuk menasehati anak kita. Ad-dinu nasihah. Din itu, agama itu adalah nasihat. Ya, Bapak dan Ibu mungkin kita merasakan ya, dahulu orang tua kita menasihati kita. Walaupun pas dinasehatin mungkin kita melengos gitu ya, sambil ibu gitu, abi, bapak, pergi aja gitu. Mungkin setelah kita dewasa seperti ini baru ingat bahwa oh iya, nasihat bapak ana bener. Oh iya, nasihat ibu ana bener. Ada nggak begitu? Iya, banyak ya, dan banyak, mungkin saya juga pernah ketemu orang yang mengatakan demikian. Tetap nasihatin terus kepada anak-anak kita. Jadi jangan dibiarkan, begitu biarin kan udah disekolahin di SD itu Al-Hidayah. Enggak begitu, tetap harus dinasehatin dan harus pilih waktu. Ya, ada yang mengatakan sering nih di medsos kita, nasihatin anak itu dalam keadaan apa? Anak laki-laki khususnya, dalam keadaan kenyang. Ya, seperti dokter siapa yang perempuan? Aisyah Dahlan ya. Ya begitu. Kalau mau nasihatin anaknya, dibawa dulu ke restoran makan. Nanti bapak-bapak bisa praktekkan. Makan gitu ya, sudah makan dinasehatin. Jangan dalam keadaan lapar katanya. Gitu. Sebab nggak akan masuk gitu. Nggak akan masuk. Yang ada malah emosi kan gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW juga memilih waktu. Jadi beliau tidak terus-menerus setiap saat menasehati. Justru ini harus diatur gitu ya. Contoh misalnya ketika dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan dikisahkan yaitu nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, Rasulullah bersabda,
Ibnu Abbas mengatakan, aku pernah berada di belakang Rasulullah SAW pada suatu hari. Beliau bersabda kepadaku, wahai anak, ya gulam. Nih di sini mungkin teman-teman bapak dan ibu sudah pernah mendengar. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ifadillah yahfadka. Wahai gulam, aku akan mengajarkan kepada engkau suatu kalimat, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya, ifadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Ya, yang kurang lebih tafsirnya, jaga Allah itu ya laksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, bertakwa kepada Allah dan seterusnya. Maka Allah akan menjaga kita. Ya, nah ini momennya, ini ketika perjalanan. Ya, dikatakan Ibnu Abbas pernah berada di belakang Rasulullah, mungkin di boncengan, naik kuda kah, naik keledai kah, ya, kemudian Rasulullah memberi nasihat. Bapak dan ibu pun bisa terapkan, dan ini dari program sekolah bisa terapkan. Misalkan dalam perjalanan study tour atau apa gitu ya, atau sekedar rihlah, dinasehatin anak-anak begitu ya, dengan nasihat yang menyentuh. Ini akan berbekas gitu. Nah kemudian yang kedua, ketika anak-anak melakukan kesalahan, pada saat melakukan kesalahan, ini saat yang tepat untuk memberikan pengajaran. Ya, masih ingat Pak hadis tentang anak kecil ya yang makan bersama Rasulullah, dan makan kemudian tangannya ngacak kemana-mana? Masih ingat ya? Nah ini disingkatan di sini. Ini di sini yang anak kecil itu namanya adalah Umar bin Abi Salamah. Yang nasihat ini kemudian membekas sampai tua, sampai beliau ini meriwayatkan hadis ini, menyampaikan hadis ini kepada kaum muslimin, kepada para sahabat yang lain. Padahal beliau waktu dinasihatin oleh Rasulullah itu waktu kecil, masih kecil. Umar bin Abi Salamah, kita lihat, kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu aku masih kecil berada di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar bin Abi Salamah itu diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatisu fis safha. Jadi waktu makan tanganku kesana kemari, ngacak gitu ya, kesana kemari di atas nampan saat makan. Ya, bukan makannya teratur dari sini kemudian sebelah sini aja, ini kemana-mana gitu. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, menasihati anak ini atau menasihati saya, wahai anak, ya, sebutlah nama Allah. Nah ini di sana dia gulam samillah, wahai anak, sebutlah nama Allah, wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Makan dengan tangan kananmu dan makan yang paling dekat dengan kamu. Ya, ini nasihat dengan cara yang lembut. Ya, ketika anak kita melakukan kesalahan atau ketika seorang anak melakukan kesalahan. Dalam riwayat yang lain dikatakan udnu bunayya. Ya, datang kemari anakku. Ya, sampai disebut dengan anakku. Ya, samillah, sebut nama Allah ketika makan. Wakul biyaminika wakul mimma yalik. Makan dengan tangan kanan dan makan yang dekat, di bagian yang dekat. Biasanya kalau makan itu kan dinampan bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau anak lagi mau acak-acak gitu ya, dinasihatin. Pun demikian kita di rumah. Ya, anak-anak kita kalau makan, minum gitu ya, kebetulan sambil berdiri, nasihatin, nak, makan minum sambil duduk gitu ya. Kemudian minumnya tangan kiri, nak, minumnya tangan kanan, makannya tangan kanan. Itu terus. Kalau dia lupa lagi, kok kan udah dibilangin gitu ya. Kan udah Abi kasih tahu kalau makan minum tangan kanan. Maka dia akan langsung pindah gitu ya. Saya punya anak kecil tadi yang nangis tuh. Anaknya aktif kebetulan, jadi ya mohon dimaklum. Gitu. Jadi kalau dikasih tahu dia mau gitu. Ya. Usama makan minum tangan kanan. Pas dia tangan kiri langsung dipindahin ke tangan kanan gitu. Dia lupa lagi, nanti kita ingetin lagi gitu ya.
supaya nanti membekas. Maka insya Allah anak-anak kita, anak-anak bapak dan ibu, ya kalau sudah ditarbiyah itu, apalagi di sekolah juga terus ditarbiyah, makan minum dengan tangan kanan atau dengan cara yang baik, dengan akhlak, adab dan semua yang baik, maka insya Allah pasti akan berbekas untuk dia. Kan begitu ya. Baik, bapak dan ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu ketika sakit, ya waktu yang tepat untuk menasihati adalah ketika sakit. Seperti ya singkatnya, bahwa ada khadim pembantu Rasulullah SAW yang orang Yahudi yang masih muda, gitu kan, sakit sudah sekian 10 tahun kalau tidak salah dikatakan itu membantu Rasulullah, ya, atau sekian tahun lah gitu ya. Kemudian jatuh sakit, maka Rasulullah menjenguknya. Ini orang Yahudi, bapaknya pun masih Yahudi, dan Rasulullah kemudian duduk di dekat kepalanya dan mengajaknya, menasihatinya untuk masuk Islam. Ya, masuk Islam lah, aslim. Maka si anak ini menengok kepada bapaknya, memberikan isyarat minta izin, ya, gimana Pak ini? Ya, kalau kita bahasakan, maka bapaknya ini mengatakan, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah SAW. Bapaknya yang Yahudi pun menyuruh anaknya taati, ikuti keinginan Rasulullah SAW. Maka dia masuk Islam. Ini pada saat sakit. Ya pun demikian, kalau anak kita sakit, kita kasih nasihat. Ya makanya nak, ya jangan makan ini lagi ya. Nanti dia sambil sakit, iya bi sambil tiduran gitu. Biasanya gitu. Nanti makannya sayur ya. Iya bi, nanti jangan minum ini ya gitu. Iya bi, biar apa? Biar sehat gitu katanya. Itu anak kecil bisa menjawab begitu, ya. Pun demikian bapak dan ibu, kalau sakit jangan malah diomelin. Kamu sih sudah dibilangin jangan mandi hujan, sudah anak pusing gitu kan. Malah nggak masuk. Tapi dengan cara yang lembut, maka dia akan membekas gitu ya. Walaupun ibu-ibu kalau ngomong nggak berhenti-berhenti, jangan terus diomelin anak-anak kita. Baik. Selanjutnya yang ketiga, kalau tadi berarti menasihati dan memilih waktu ya. Yang kedua, ya, yang pertama qudwah hasanah, yang kedua menasihati anak dan memilih waktu, yang ketiga berlaku adil di antara anak-anak. Ingat, di sini mungkin kebanyakan punya anak lebih dari satu. Betul Pak? Ada yang punya anak 2, angkat tangan, anaknya 2. Pasti mayoritas ya. Ibu, anaknya 5. Bagus, banyak anak, banyak tuh. Sepakat berarti semua. Iya, memang betul. Anak itu juga bagian dari rezeki. Dan Rasulullah bangga dengan banyaknya anak-anak. Gitu. Adil, harus adil terhadap anak-anak kita. Kalau tidak adil, Bapak dan Ibu, ini pengaruhnya sangat luar biasa. Anak-anak itu punya kecemburuan. Walaupun anak saya baru 1, tapi kita bisa mengambil pelajaran. Ya. Di kehidupan nyata itu jelas terjadi. Di kehidupan dahulu sudah diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana Yusuf dan saudaranya Bunyamin itu dicemburui, ya, dijahatin oleh siapa? Oleh saudara-saudaranya, ya, oleh saudara-saudaranya. Nabi Yakub alaihissalam itu punya 12 anak. Di antaranya adalah Nabi Yusuf dan Bunyamin. Ya. Anak-anak yang lain, 10 saudara Yusuf dan Bunyamin itu, 10 yang lain itu merasa bahwa bapaknya itu lebih mencintai siapa? Yusuf alaihissalam dan Bunyamin daripada yang lain. Maka ini cemburu. Padahal kita pasti yakin bahwa Yakub alaihissalam pasti adil terhadap anaknya. Mungkin ini perasaan dari anak-anaknya saja, dan ini ada pengaruh dari setan. Gitu. Jadi anak-anak punya perasaan. Nah, sampai-sampai 10 saudara Yusuf ini kemudian membuat makar, hendak membunuh Nabi Yusuf atau membuangnya jauh-jauh, sehingga dibuangkan akhirnya. Ini hati-hati. Ya, kalau kita punya anak, kita bersikap adil kepada anak-anak kita. Ya, jangan sampai tidak bersikap adil. Sebab ini akan sangat berpengaruh. Pun kemudian bagaimana kecemburuan Qabil kepada Habil sampai akhirnya membunuh Habil, si Qabil itu. Kan begitu ya. Nah, singkatnya begitu. Tetap harus berbuat adil kepada anak-anak kita. Dan ini banyak ya disinggung di dalam hadis Rasulullah SAW, wa'dilu fi auladikum.
Ya, bertakwalah, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adilah terhadap anak-anak. Ya, ini saya sampaikan ringkas karena waktunya memang sudah diperingatkan sebentar lagi ya. Jadi tidak bisa diberikan contoh-contoh yang ada di kehidupan kita terlalu banyak Bapak dan Ibu. Ya, ketika orang tua memberikan anaknya ini, memberikan suatu pemberian yang besar, anak yang lain enggak ini, suatu saat anak itu akan cemburu kepada saudaranya, bahkan bisa durhaka kepada orang tuanya karena merasa dia tidak diperlakukan dengan adil. Ya, mungkin anak dari ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang punya anak yang banyak, mungkin ada celutukan dari anaknya, dan anak biasanya polos jujur. Abi nggak adil gitu. Kakak dikasih ini saya enggak, atau ada dikasih ini saya enggak gitu. Ada yang begitu Bu, Pak? Pernah ada? Iya. Jadi tetap harus, kalau satu kasih hadiah, yang satu kasih hadiah. Yang satu dipeluk, yang satunya dipeluk. Yang lain dipeluk. Yang satu dicium, sering-sering dicium, yang satu juga harus dicium. Ya, jangan sampai di belakang nanti tiba-tiba anak adik kecilnya dipukulin. Kenapa? Dia nggak ngomong, pergi aja. Padahal dia merasa dia cemburu kepada adiknya. Adiknya dicium terus, kakak karena udah agak gede dikit nggak pernah dicium. Ya, padahal dia masih merasa pengen dicium. Ya, adiknya disayang, ini enggak. Nah, ini cemburu. Ini hati-hati ya. Yang keempat, memperhatikan hak-hak anak. Memperhatikan hak anak-anak. Perhatikan hak-hak dia, gitu ya. Contoh misalnya, ini ada hadis yang ketika itu ada seorang anak, di sini dikatakan Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih kecil. Dalam suatu majelis, dalam suatu halaqah ya. Kemudian Ibnu Abbas berada di samping kanan Rasulullah. Dan setelah minum biasanya kan bergilir. Dan para sahabat sangat antusias untuk mendapatkan minum bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Ibnu Abbas, sahabat kecil ya, masih kecil, masih muda, masih belia. Kemudian yang lain di sebelah kiri ada sahabat-sahabat yang sudah senior. Yang udah tua-tua, udah senior. Setelah Rasulullah minum, kemudian biasanya kan sebelah kanan dulu nih, minta izin kepada anak kecil ini, ya, bolehkah saya memberikan bekas minum saya ke yang lebih tua? Ya, maka Ibnu Abbas mengatakan nggak boleh, demi Allah sama sekali saya tidak akan memberikan bekas minum Rasulullah kepada yang lain. Ibnu Abbas karena tahu ada keberkahan, ada keutamaan, ya, maka Rasulullah pun memberikan haknya kepada anak kecil ini. Tidak lantas nanti anak kecil kasih yang tua dulu, enggak begitu. Anak-anak kita pun demikian, punya hak, tunaikan haknya. Apalagi bapak dan ibu pernah berjanji kepada anaknya, ya, nanti kalau Abi pulang, Abi akan belikan ini. Nanti ya, kakak jangan nakal. Nanti kakak kalau juara misalkan ya, sekolah di SDIT ini kalau belajar yang bagus ya, kalau juara saya kasih. Juara dia, maka dia harus tunaikan haknya. Jangan sampai kemudian walaupun dia nggak nagih tapi teringat terus, ternyata boleh ya berbohong, ternyata begitu-begitu, atau dia kecewa terus. Kalau dia mengungkapkan kecewaannya masih mending. Kalau nggak dia ungkapkan dan pendam, ya ternyata di belakang atau suatu saat nanti akan meledak. Ya, sehingga kekecewaan itu akan membahayakan atau menjadikan dia menjadi orang yang tidak baik. Kemudian yang keenam, tidak mencerca dan tidak mencela. Hati-hati Bapak dan Ibu. Ucapan itu bagian dari doa. Sekesal apapun kita kepada anak-anak kita, jangan sampai mencela, mencerca. Sebesar apapun kesalahan anak kita, jangan dicela. Dinasihatin boleh, tapi jangan dicela, jangan dicerca. Jangan diomelin, jangan dibentak. Selain itu, ya, menurut para psikolog ataupun para pakar parenting, omelan kita itu mungkin bisa lebih berbekas daripada pukulan, tamparan kita kepada anak-anak. Ya, akan menjadikan anak kita menjadi down. Udah diomelin, akhirnya anak kita menjadi anak yang nggak percaya diri karena saking takutnya diomelin oleh orang tuanya. Ya, untuk itu jangan sampai kemudian kita mencela, mencerca. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya pembantu kecil seperti Anas radhiyallahu anhu. Ya, Anas, seorang sahabat bernama Anas, ini bukan saya ya.
Ini waktu kecil pernah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau meriwayatkan mengatakan sedikit pun Rasulullah tidak pernah mengatakan uff kepada saya, tidak pernah mengatakan kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan ini, nggak pernah membentak sama sekali. Jadi benar-benar lembut ya menasihati anak-anak. Nah, di dalam kelembutan itu Bapak dan Ibu sekalian, kita perhatikan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda di dalam hadisnya, idza aradallahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan. Perhatikan bapak-bapak ini khususnya yang merasa menjadi qawam, pemimpin atas keluarganya, yang merasa lebih kuat, yang merasa lebih superioritas pada keluarganya, tidak berarti kita kemudian boleh berlaku kasar ya kepada keluarga kita, istri dan anak-anak. Idza aradallahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan. Jika Allah menginginkan sebuah kebaikan pada suatu keluarga, adkhala alaihimur rifqa, maka Allah akan memasukkan kasih sayang atas mereka. Rifqa, kelembutan, kasih sayang atas mereka. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yanzi'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelembutan tidak akan berada pada suatu tempat atau pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sesungguhnya kelembutan itu ya tidak akan berada pada sesuatu, melainkan dia menghiasinya. Ya. Dan sebaliknya, jika kelembutan itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Lembut. Ya, kelembutan kalau ada pasti menghiasi. Kalau dicabut jadi buruk, ya. Nah, kepada anak-anak kita pun harus lembut. Pun demikian, para guru ya, Pak Ustadz gitu ya, kepada anak-anak harus bersifat lembut. Ya, termasuk tadi ini mohon maaf karena waktunya terbatas, ternyata agak mepet jadi nggak bisa melebar. Termasuk anak-anak, Pak Ustadz, saya pesan kepada Bapak Kepala Sekolah Saudara Jalil untuk menyampaikan kepada para guru ya, selain orang tua harus bersikap adil kepada anak-anaknya, para guru pun harus bersikap adil kepada murid-muridnya. Ya, bukan hanya adil saja, semuanya. Dari yang pertama ya, dari yang pertama qudwah hasanah, kemudian memberikan nasihat tadi, termasuk bersikap adil ya, dan termasuk bersikap lemah lembut, tidak mencerca, tidak mencela. Dan yang terakhir adalah mendoakan anak-anak kita. Jangan lupa Bapak dan Ibu yang berbahagia, doa itu intinya semuanya, gitu ya. Kalau doa kita dikabulkan oleh Allah, maka kita akan dimudahkan. Anak-anak kita akan menjadi anak yang saleh soleha. Sekeras apapun kita berusaha, ya, apalagi kita nggak berdoa, kalau Allah belum berkehendak maka Allah tidak akan menjadikan anaknya menjadi anak saleh. Maka dengan doa itulah, kalau sudah dikabulkan akan dimudahkan. Ya, doa kita terkabul, kemudian anak kita mudah untuk disekolahkan di sekolah Islami, di SDIT Al Hidayah. Ya, betah di sini. Ya, baik tingkah lakunya kepada gurunya, kemudian kepada anak-anak yang lain, tidak neko-neko, ya tidak nakal. Doakan terus. Ya, ini sudah dicontohkan di dalam Al-Qur'an oleh Rasulullah, bahkan sebelum itu oleh para nabi yang lain, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat misalkan doa Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 35, Rabbij'al hadal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kan begitu ya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk doa orang-orang soleh adalah mereka yang berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Dan doa-doa yang semisalnya banyak sekali. Ya Pak Anas, tapi nggak bisa doa pakai bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bagaimana? Kemana bahasa Sunda teh? Ya Allah, bahasa Jawa deh, saya orang Jawa soalnya. Bahasa Indonesia, bahasa apa saja Allah tahu gitu kan.
Dan doa orang tua ini adalah salah satu doa yang insya Allah pasti diijabah. Dan sebenarnya semua doa kita pasti diijabah. Pasti dikabulkan Bapak dan Ibu. Ya maksudnya bagaimana? Walaupun mungkin secara zahir kita tidak melihat langsung real apa yang kita minta ada di hadapan kita, tapi boleh jadi Allah selamatkan atau hindarkan dari bahaya yang lebih besar daripada apa yang kita minta. Ya, kemudian atau misalkan Allah berikan dengan pemberian yang semisal walaupun tidak persis seperti apa yang kita minta, tapi boleh jadi ini lebih bermanfaat karena Allah lebih tahu. Ya, kalau nggak dikabulkan juga di akhirat, gitu kan, Allah akan berikan balasannya. Nah, untuk itu jangan lupa doakan. Ya, jangan doakan anak-anak dengan doa yang tidak baik, karena doa orang tua ini terkabulkan. Nah, ini Bapak dan Ibu yang bahagia, ini kurang lebihnya 7 poin. Ya, masih banyak lagi yang lainnya sebenarnya, cuman tidak bisa disampaikan secara keseluruhan di majelis ini. Ya, saya berdoa mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat khususnya untuk anak pribadi, dan insya Allah mudah-mudahan untuk para jamaah, para peserta. Dan saya doakan semoga anak-anak Bapak dan Ibu semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berguna untuk orang tuanya, agamanya, dan bangsa dan negaranya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan.